Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di sini kita akan membahas tentang permasalahan sudut dan garis. Ini adalah pelajaran kelas 7 ya, pelajaran kelas 7 semester genap. Baik, di sini kalian bisa pause dulu, kalian bisa stop dulu di sini. Itu untuk menulis materi yang akan diberikan pada hari ini. Bisa di pause dulu ya. Baik, kita langsung melanjutkan tentang permasalahan sudut. Pembelajaran sudut yang terakhir adalah tentang permasalahan hubungan antar sudut. Nah, hubungan antar sudut ini kita sambungkan dengan garis ya. Jadi bagaimana bentuknya jika kita mencari sudut dalam bentuk garis yang lain. Nah, di sini dalam hubungan antar sudut ada 4, yaitu adalah sudut sehadap, sudut berseberangan, sudut bertolak belakang, dan sudut sepihak. Nah, nanti di sini sudut berseberangan dan sudut sepihak itu ada 2, sudut berseberangan luar dan dalam, sepihak dan dalam, luar dan dalam. Nanti saya akan jelaskan di sini pelan-pelan. Baik, di sini pengertiannya kalian bisa baca sendiri ya supaya mempercepat durasi. Jadi kita intinya aja. Di sini intinya adalah dalam hubungan antar sudut ini kalian mencari nilainya itu adalah dengan menentukan dia itu sudutnya sudut sepihak, sudut bertolak belakang, sudut berseberangan, atau sudut sehadap. Nah, ya. Jadi di sini kalian menentukannya seperti itu. Nah, di sini untuk mencari nilainya, jika sudut itu sehadap atau berseberangan atau bertolak belakang ya, jika mereka itu saling bersahadap atau berseberangan atau bertolak belakang, maka sudut itu nilainya sama. Ya. Apa maksudnya nilainya sama? Jadi maksudnya misalnya ada sudut yang saling sehadap atau saling berseberangan atau saling bertolak belakang, jika misalnya nilainya 50 atau jika nilainya 60 lah. Jika nilainya 60, nah maka dari itu sudut yang sehadap nanti juga atau yang nanti berseberangan atau yang bertolak belakang, maka dari itu nilainya juga 90, begitu ya. Jadi di sini sudutnya yang saling mana. Selanjutnya ada juga sudut sepihak. Bagaimana kalau mencari nilai sudut sepihak? Kalau mencari nilai sudut sepihak, dia sudut nilainya sama seperti pelurus ya. Sudut nilainya harus 180 derajat. Oke ya, jadi nilainya harus 180 derajat jika sepihak. Nah, di sini ada dua contoh. Nanti kita akan jawab satu-satu dan ini ada soalnya. Kalian bisa pause di sini untuk menulis soalnya dan juga langsung dikirimkan ke grup ya, atau ke Japri saya, ke WA saya ke 0856 8031 2031. Oke, itu bisa di Japri ke saya. Nah, di sini di sini kita ada contoh soal, ada 2 contoh, kita tentukan nilai A, B, C, D, E, F, G ya. A, B, C, D, E, F, G. Oke. Di sini kita baru ketahuan angkanya 50 ya, baru ketahuan hanya angka 50. Kira-kira nilai A, B, C, dan D berapa? D, E, F, G itu berapa? Ya. Kita di sini yang A dulu ya, nggak apa-apa yang A dulu. Nah, yang A ini kita namanya adalah sudutnya sepihak atau sudut yang di sini sudut A itu adalah sudut yang sepihak. Kenapa dia sepihak? Sepihak itu apa sih tadi? Sepihak itu adalah sudut yang letaknya jika disatukan akan membentuk sebuah garis pelurus. Nah, maksudnya gimana? Sudut sepihak itu maksudnya gimana? Sudut sepihak itu maksudnya adalah kalian di sini 50 derajat. Sudut sepihak. Jadi sudut sepihak, sudut A itu sudut sepihak dengan sudut 50. Kenapa? Karena ketika mereka digabungkan akan membentuk garis lurus. Jadi makanya di sini sudut A itu sepihak dengan 50 derajat ya. Dengan 50 derajat. Nah, maka dari itu kalau tadi sepihak itu harus 180. Nah, maka dari itu di sini mencarinya 180 dikurangi sudut yang sudah sepihak tadi yaitu 50 sehingga hasilnya adalah 130 ya. Jadi 130 sudut A itu. Oke? Itu ya. Jadi kalau misalnya nanti kurang paham tinggal diulang lagi. Yang B adalah di sini kita lihat hubungannya.
Yang B dengan si 50 lagi. Kenapa dengan si 50? Yang diketahui si 50. Ya. Si 50 dengan si B ini hubungannya apa? Hubungannya adalah bertolak belakang. Kenapa dia bertolak belakang? Saling bertemu. Apanya? Saling bertemu sudutnya, titik pusatnya nih. Titik sudutnya saling bertemu ya. Jadi maka dari itu dia bertolak belakang dengan 50. Nah, tadi sedang kalau misalnya sudut bertolak belakang, kalau sudut bertolak belakang di situ dia nilainya sama. Nah, maka dari itu di sini sudut B juga berarti nilainya 50. Oke. Lanjut yang C. Yang C bagaimana kalau yang C? Kalau yang C dia kalian bisa dua jawaban ya. Kalau dengan 50 dia kira-kira apa? Kira-kira dia adalah sudut sepihak. Tapi kalau misalnya dengan yang A, kalian ini bisa jawab di situ. Nah, di sini kalau sudut si C dia itu adalah sudut yang bertolak belakang juga. Kita jawabnya yang pakai yang bertolak belakang aja ya. Dengan bertolak belakang. Bertolak belakang dengan yang mana? Bertolak belakang dengan si A. Nah, tadi A besarnya 130, berarti di sini juga 130. Oke. Kita lanjut yang D. Yang D yang di sini. Nah, bagaimana kalau yang D? Nah, kalau yang D di sini dia adalah sudut yang berseberangan. Kenapa sudut berseberangan? Dia letaknya sama, tapi saling berseberangan. Letaknya saling berseberangan, saling berbeda tempat. Ya, di sini letak si A, di sini letak di sini 50, di sini si D. Sama, dia berseberangan saja. Atau bisa juga dia dikatakan sudut sehadap. Oke ya. Jadi sudut sehadap. Jadi 50 bentuknya seperti ini dan sudut CD sudutnya ini. Jadi di sini kita nulisnya sehadap. Mohon maaf tadi kesalahan kata. Sehadap dengan apa? Sehadap dengan 50 derajat. Nah, berarti gimana? Berarti yang D itu besarnya 50. Oke. Yang E. Yang E dia juga sehadap ya, sehadap dengan si A, tapi kita di sini si E ini sehadap dengan si A. Jadi makanya sini E itu dia kita bacanya sehadap dengan si A. Berarti berapa? Sama 130 ya. Si E dengan si A besarnya, bentuknya sama, sehadap. Oke. Yang F. Yang F di sini bentuknya yang ini. Kalian bisa ngambil bertolak belakang, tapi supaya kata-katanya semuanya ada. Jadi maka dari itu di sini yang F gimana yang enak? Yang F ini yang enak adalah berseberangan. Berseberangan dengan apa? Berseberangan dengan si 50. Jadi di sini yang E berseberangan. Berseberangan dengan yang mana sih? Berseberangan dengan yang 50. Maksudnya gimana? Nih. 50 ada di atas. Ada di atas sebelah kiri. Si F ada di bawah sebelah kanan. Kan beda tuh. Ini atas kiri, F atas ada di bawah kanan, kan beda dua-duanya tuh, berarti kan berseberangan. Nah, maka dari itu dia berseberangan. Kalau berseberangan tadi nilainya juga sama, berarti juga 50 derajat ya. Dan yang G bagaimana yang G? Yang G juga kita ngambil kata-kata berseberangan saja. Ini kata-katanya terserah kalian ya. Terserah kalian, tapi yang terpenting adalah mencari nilainya kalian tahu. Nah, di sini nilai-nilainya yang tadi saya ujungin. Oke, ya. Di sini berseberangan dengan apa sih G? Berseberangan dengan si C. Ya, berseberangan dengan si A ya. Dengan si A karena dia A ini ada di atas sebelah kanan, berarti lawannya adalah yang ada di bawah sebelah kiri ya. Atas sebelah kanan, bawah kiri. Atas kanan, atas lawannya bawah, kiri lawannya kanan. Ini atas kanan, bawah kiri lawannya ini. Berarti si G itu berseberangan dengan si A, maka dari itu besarnya 130 juga. Nah, di sini jadinya untuk menentukan nilainya. Jadi kita udah ketahuan A itu berarti di sini hasilnya 130, di sini 50, di sini 130 ya. Terusnya di sini 50, di sini 130. Di sini 50 dan di sini 130. Jadi gitu aja, gampang banget. Oke, nah di sini ya nomor 2. Nomor 2 bagaimana kalau kayak gini? Sama ya, tapi angkanya dengan yang berbeda. Nah, kalau di sini sama, kita X dulu. X gimana X? X itu di sini dengan si 127 ya. X dengan 127 apa hubungannya? Hubungannya adalah sepihak ya, sama kayak tadi, sepihak. Karena membentuk sebuah garis lurus nih antara X dengan 127 nih, garis lurus nih, membentuk sebuah garis lurus ya. Maka dari itu dengan 127, maka dari itu cara mencarinya 180 dikurang 127, benar. Jadi hasilnya
53 derajat. Oke. Lanjut yang Y. Yang Y bagaimana? Kalau yang Y ini saya langsung aja ya supaya lebih cepat durasinya. Yang Y kira-kira berapa? Yang Y ada 127 derajat. Kenapa kira-kira? Bertolak belakang dengan apa? Bertolak belakang dengan bertolak belakang dengan 127, betul. Yang Z berapa yang Z? Yang Z 53. Yang M kira-kira berapa yang M? Yang M ini adalah dia berseberangan ya. Berseberangan dengan apa? Berseberangan dengan 127 ya. Beda letaknya. Ada di sebelah kiri di atas, ini kanan di bawah. Oke ya. Jadi nilainya 127 juga dong. Yang N bertolak belakang dengan si M, sama berarti nilainya bertolak belakang dengan si M, yaitu berarti sama 127. Yang O sepihak dengan siapa? Sepihak dengan si M, berarti 180 dikurang 127 berarti 53. Dan yang P dia juga bertolak belakang dengan si O ya. Itu berarti 53 ya. Jadi di sini aja penyelesaiannya. Jadi sama aja. Jadi kalian di sini mengerjakannya gampang aja. Nah, di sini ada contoh soal. Silahkan kalian bisa kerjakan. Kalian bisa WA di nomor saya ya, 0857 8031 2031 ya. Kirim jawabannya, jangan lupa dikasih nama. Demikian, mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.